Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan terkasih. Kembali kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita yakin dan percaya ketika kita datang di rumah Tuhan ini dengan hati bersemangat buat Tuhan, maka Tuhan berikan kekuatan yang baru bagi kita. Mari kita sanjung Allah kita, mari kita sanjung Bapa kita. Haleluya, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali lagi ku sanjung dengan semangat. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali lagi, ku sanjung dengan hati yang sepenuh Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Glory bagi Allah. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa Allah di atas segala Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah segala Tuhan. Ikialalalamu inaralayaso. Haleluya. Ikiarana tandera wasikiata pahara
layak kami puji Tuhan. Sebab kasih setiamu yang kami rasakan selama ini sangat terasa dan sangat memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Sekali lagi, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kasih setiamu yang kurasakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kebaikan telah ku terima, sempat membuat ku terpesona. Apa yang tak pernah ku yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Sekali lagi, kasih setiamu, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Berkat-Mu yang telah ku terima dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuat ku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain
Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Haleluya, haleluya. Yesus Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang berikan kami kasih dan setia. Walaupun kami tidak setia, Engkau Allah tetap setia dalam kehidupan kami. Terpujilah bagi namamu Tuhan. Glory bagi Allah, glory bagi Yesus, glory bagi Roh Kudus. Amin. Haleluya. Syukur Bapa, glory bagi Tuhan. Amin. Berkati kami yang hadir tempat ini ya Tuhan. Berkati kami yang ada di rumah yang mendengarkan, kami yang melihat secara live streaming Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, karena Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Ajar kami, berikan kemampuan, kesanggupan kami untuk kami tetap berkomitmen, untuk kami tetap memiliki kemampuan, kesanggupan daripada Allah, sehingga kami rindu untuk melakukan titah-titah-Mu ya Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan, biar itu menjadi kerinduan kami semua. Haleluya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau hidup sekali lagi. Ku mau hidup, ku mau hidup kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau
mau cinta, Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Kita mau belajar. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Katakan sekali lagi, ku mau belajar. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Haleluya. Sampai kapan kita belajar, Bapak Ibu saudara terkasih? Kita belajar sepanjang hidup kita sampai Tuhan datang. Saat ini kita dalam proses belajar untuk mau hidup seturut kehendak Tuhan. Tutup pada pagi hari, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kemampuan, kesanggupan kami untuk mampu Tuhan hidup seturut kehendak Tuhan. Tuhan, saat ini di dunia ini kami boleh merasakan bagaimana sulitnya, bagaimana kami telah jatuh bangun Tuhan dan muji dan mempersembahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini kami rindu Tuhan, kok pemulihan-Mu ada dalam kehidupan kami. Terpujilah bagi nama Tuhan. Nyatakan itu dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur bagi Allah, syukur bagi Yesus, syukur bagi Roh Kudus. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau sepanjang pagi ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, saatnya kami boleh diberkati melalui firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dengan kuasa urapan daripada Tuhan. Biar setiap kami yang mendengar, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami yang mendengar, kami boleh merasakan kasih Tuhan. Kami boleh merasakan berkat Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami ini bukan sekedar berkat secara jasmani pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami ini berkat-Mu secara rohani melingkupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima bagi setiap kami yang hadir di tempat ini maupun di rumah. Biar berkat Allah yang melampaui segala akal pikiran ada dalam kehidupan kami. Berkat perlindungan, kesehatan, kekuatan yang ekstra daripada Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Karena kami masih rindu dipakai Tuhan. Kami masih rindu memuji memuliakan nama Tuhan. Nyatakan itu pada pagi hari ini melalui firman-Mu Bapa. Karena kami siap mendengar melalui hamba-Mu. Biar kuasa urapan Tuhan menyertai kami semua. Kami siap mendengar di atas di dalam nama Tuhan Yesus Gembala kami yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami persilakan hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 13 ayat 4 dan 5. Tema kita pagi ini sebenarnya berbicara tentang kerendahan hati dalam melayani. Tapi saya membuat sebuah judul, siapa yang mau pegang baskom. Ya, karena kenapa? Yuk kita sama-sama. Kenapa ada kata baskom? Kita lihat sama-sama dalam Yohanes 13 ayat 4 dan 5. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya itu. Tadi dikatakan di situ sebuah basi. Basi itu baskom Bapak Ibu Saudara. Jadi judulnya siapa yang mau pegang baskom. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari banyak orang yang mau melayani asal terlihat, dihargai dan dipuji. Dan situ realita. Dan itu sindrom bagi semua orang. Saya sebagai hamba Tuhan pun punya sindrom seperti itu Bapak Ibu Saudara. Siapa sih yang tidak mau terlihat baik? Siapa yang tidak mau dihargai? Siapa yang tidak mau dipuji? Kalau ada orang yang berkata tidak mau seperti itu, saya berani berkata orang itu lagi mbojai.
lagi bohong artinya. Nah, tidak jarang orang yang mau melayani dalam posisi yang rendah, tersembunyi, bahkan dianggap remeh. Banyak orang yang tidak mau, tapi ada juga orang yang mau. Tapi kalau kita melihat pada zaman di mana semua orang mau melayani, hari ini dalam dunia modern banyak orang mau melayani asal ada panggungnya, asal ada fotonya, asal ada caption rohaninya, asal dan kalau bisa pakai mic yang wireless, mic yang mahal dan lain sebagainya. Tapi pernahkah kita berpikir ketika kita melayani jenis tanpa kamera, apalagi pelayanan yang berurusan dengan kaki, artinya yang tidak kelihatan, apakah kita mau? Itu pertanyaannya. Nah, teks yang kita baca tadi dalam Yohanes 13 ayat 4 dan 5 itu, Yesus justru memberikan sesuatu yang kalau hari ini mungkin akan membuat banyak orang bingung, banyak orang mungkin merasakan sesuatu yang tidak enak. Tetapi Yesus, Tuhan, ini bukan job desk-nya Tuhan. Ketika Yesus kemudian dikatakan di situ melayani, kita tahu konteksnya ini, peristiwa ini adalah peristiwa di mana malam terakhir sebelum penyaliban. Suasana serius, tegang Bapak Ibu Saudara. Karena tahu sebenarnya murid-murid juga tahu ketika Yesus akan datang ke Yerusalem, Yesus pasti akan mati dihukum mati. Mereka belum terpikirkan kalau Yesus mati dengan keadaan yang paling hina, mati di kayu salib. Tetapi Yesus tahu. Itu sebabnya pada malam terakhir sebelum penyaliban, suasana serius, suasana sakral, suasana yang penuh makna, suasana yang mungkin membuat sesuatu yang tidak pernah dipikirkan. Tetapi menurut Injil, para murid pada saat itu justru sedang berdebat siapa yang paling besar. Mungkin nadanya seperti ini: kalau kerajaan Allah resmi berdiri, saya bagian keuangannya. Mungkin kalau kerajaan Allah berdiri, saya menjadi patihnya, saya menjadi panglimanya, saya menjadi orang nomor 2 setelah Kristus. Saya juga cocok menjadi seorang koordinator malaikat. Saya cocok menjadi seorang yang berpegang untuk mengatur banyak hal. Di tengah diskusi jabatan surgawi itu, kemudian Yesus berdiri, bukan untuk berbagi posisi, tetapi dia mengambil baskom. Seakan-akan berkata, siapa yang mau pegang baskom ini? Seakan-akan dia berkata, ayo kita melihat apa yang akan kita lakukan. Siapa yang mau di posisi yang terbawah? Dan kontrasnya luar biasa. Murid-murid menaikkan diri, Yesus merendahkan diri. Murid-murid membuat dirinya merasa satu kebanggaan ketika melayani bersama dengan Tuhan. Tapi Yesus mengajarkan nilai dari sebuah kerendahan hati. Itu sebabnya kalau kita mau belajar tentang kerendahan hati dalam melayani, mari kita melihat hal yang sering kita hindari, tetapi justru itu yang Yesus lakukan. Saya ulang, kalau kita mau belajar tentang kerendahan hati dalam melayani, dalam mengiring Tuhan, mari kita melihat hal yang sering kita hindari, tapi justru itu yang Yesus lakukan. Yang pertama, dalam hal apa? Dalam hal kerendahan hati itu tidak alergi dengan tugas yang rendah. Perhatikan ayat 4 yang kita baca tadi. Ada frase, ia bangun menanggalkan jubahnya. Saudara tahu jubah itu adalah kebesaran. Dalam konteks budaya Yahudi pada saat itu, jubah itu menandakan status posisi seseorang. Bahkan dari kainnya, dari cara menjahitnya itu menunjukkan, kainnya itu menunjukkan strata sosial orang. Belum lagi modelnya, belum lagi dia sering ganti atau enggak.
Bahkan saudara kalau ingat ketika Bartimeus, dia adalah seorang pengemis, dia juga punya jubah, tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia menanggalkan jubahnya, artinya dia menanggalkan apa yang ada dalam dirinya. Dan Yesus ketika dia katakan dia menanggalkan jubahnya, dia sedang menanggalkan kemewahannya. Keberadaan posisinya yang begitu luar biasa, keadaan posisinya yang begitu tinggi, yang begitu mulia, dia tanggalkan. Yesus tahu bahwa segala kuasa yang ada di tangannya, tapi dia tanggalkan pada malam hari itu. Bayangkan kalau kita tahu begitu, mungkin kita akan berkata, kalau segala kuasa sudah diberikan kepadaku, tolong siapkan singgasananya. Tolong siapkan karpet merahnya. Saya akan melangkah berjalan dengan tegak. Saya akan berjalan dengan situ. Tapi Yesus ketika ada jalan di situ, dia enggak, dia tanggalkan itu. Yesus justru menanggalkan jubahnya. Ia tidak kehilangan identitasnya. Ia tidak krisis kepercayaan diri. Ia hanya tidak gengsi. Ia mau sama dengan manusia. Ia sama karena dia tahu ketika dia datang, dia harus melayani, bukan untuk dilayani. Prinsip itulah yang harusnya ada dalam kehidupan kita. Tidak alergi dengan tugas terendah. Kita harus prinsip tahu bahwa Tuhan datang untuk melayani. Dia melayani kita lebih dahulu. Itu seharusnya kita melayani Tuhan lebih dahulu. Dan pelayanan itu ditunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita bukan tidak bisa melayani, kita hanya merasa terlalu penting untuk apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita merasa menjadi pribadi yang begitu penting dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita tahu sebenarnya kehidupan kita itu hanya sebatas untuk melayani Tuhan. Karena panggilan hidup kita pada akhirnya bagi orang yang percaya kepada Tuhan itu melayani Tuhan. Kita hidup untuk melayani, bukan dilayani. Tapi acap kali di dalam luar sana orang dikatakan punya strata sosial, tidak mau meninggalkan jubahnya. Hidup bagi orang adalah untuk dilayani. Tapi kalau kita mau belajar apa yang justru Yesus teladankan, yang sering kita hindari, bahwa hidup kita tidak alergi dengan tugas yang paling rendah, sekalipun itu melayani. Tidak gampang memang melayani. Ada hinaan, cercaan, tekanan secara psikis dan moral bagi kehidupan semua orang. Seperti ada sebuah kisah, kalau orang disuruh menyusun kursi gereja, dia bisa bilang, aku sakit pinggang. Tapi kalau diminta untuk berdoa di depan, dia kemudian sembuh total. Masalahnya bukan kepada kesehatannya, masalahnya kepada gengsi dan sikap hati. Itu sama dengan kehidupan kita. Apa yang kita alami dalam kehidupan kita, justru itulah sebenarnya sarana kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan dalam kehidupan keluarga pun merasa kita sebagai kepala keluarga. Saya pria sebagai seorang kepala keluarga, tapi kerjaan saya di rumah cuci piring, saudara. Ya, kadang ngepel. Lakukan itu. Karena memang, apakah saya sebagai kepala keluarga tidak mau cuci piring? Kita belajar bahwa kerendahan hati itu berbicara tidak gengsi dengan tugas yang rendah. Saya hanya berkata bahwa ketika saya menyuci piring, saya memuji Tuhan. Seperti yang Rekwaran tuliskan, dimanapun kau lakukan. Ketika kau nyetir motor, mobil, ketika kau di rumah, cuci baju, cuci piring, nyapu, masak, apakah engkau menghadirkan Tuhan dalam kehidupanmu? Ketika engkau cuci piring sambil memuji Tuhan, engkau lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tidak mungkin kita juga sebagai anak muda tidak memilih pelayanan berdasarkan seberapa instagramable kita dilihat, atau dalam pekerjaan, apakah kita rela membantu orang lain di tengah kesulitannya?
Sama dengan kehidupan kita ketika kita dihadapkan dengan pergumulan sebagai orang percaya, apakah kita lebih mengedepankan menolong orang lain ketika orang lain itu mengalami kesusahan? Itu sebabnya kerendahan hati bukan berarti memikirkan diri lebih rendah, enggak, tetapi memikirkan diri lebih sedikit. Artinya bukan sibuk merendahkan diri di status WA kita, status sosial kita, tapi benar-benar berhenti menjadikan diri pusat segalanya. Kita berhenti, tetapi kita memusatkan diri kita kepada Tuhan. Bukan berpusat kepada diri, tapi berpusat kepada Tuhan, ditunjukkan dengan pelayanan yang sederhana. Itu sebabnya poin yang kedua, kalau kerendahan hati tidak alergi dengan tugas yang rendah. Yang kedua, kerendahan hati itu kerja nyata, bukan sekedar kata-kata. Perhatikan ayat 5 tadi. Dia katakan, Yesus katakan, ia menuangkan air, mengambil baskom, mengambil basi. Dia lakukan sendiri. Ketika para murid mereka sedang berdebat untuk posisi dalam kerajaan surga, siapa yang tertinggi, siapa terendah, jabatan apa yang dia inginkan, justru Yesus tidak berkata-kata, dan kemudian ia mengambil baskom, menuangkan air. Dan bukan hanya itu saja, kemudian Yesus membasuh kaki. Kerendahan hati itu kerja nyata, bukan sekedar kata-kata. Yesus tidak berkata, saudara-saudara mari kita renungkan pentingnya kebersihan kaki. Enggak. Ia tidak membuat seminar strategi spiritual membersihkan kaki, tetapi ia mengambil air, pegang kaki, ia bersihkan. Karena kerendahan hati itu bukan teori. Kerendahan hati adalah sesuatu yang kita kerjakan. Kerendahan hati itu basah, kotor, kadang bau. Dan ada yang lebih ekstrim, ia membasuh kaki Yudas juga. Kalau kita merenungkan hal ini, mungkin kita berkata, yang ini lewati saja Tuhan. Dia sudah jelas tidak komit. Apakah Tuhan gak tahu kalau Yudas pada nantinya menjual dia? Yesus tahu. Tapi dia basuh kaki Yudas. Kerendahan hati itu kerja nyata, tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata. Gak bisa kita berbilang, aku rendah hati, tapi kemudian kita tidak bisa melakukannya. Kisah ini, kasih yang rendah hati itu tidak selektif. Kalau kerendahan hati itu sesuatu tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata, karena di dalamnya ada kasih yang tidak selektif. Artinya kasih yang tidak pilih-pilih, kasih yang walaupun, kasih yang harus dikerjakan, kasih yang harus dilakukan. Itu sebabnya kadang kita melayani orang yang menyenangkan saja. Begitu ketemu orang yang sulit, kita sering berkata, Tuhan, mungkin ini bukan ladang pelayanan saya. Padahal justru itulah ladang pembentukan kita. Seberapa banyak orang yang punya pikiran, kadang ketika kita melayani hanya untuk menyenangkan saya saja. Padahal kalau prinsip melayani dalam kerendahan hati, itu adalah sesuatu yang nyata, bukan sekedar kata-kata. Pelayanan dengan kerendahan hati yang nyata itu pasti akan bersinggungan dengan yang kotor, yang bau, yang menyinggung orang, yang disinggung orang, yang direndahkan orang, yang kemudian tidak dianggap orang. Itu pasti. Karena pelayanan itu adalah tindakan nyata, tidak sekedar dikatakan. Pasti berhubungan dengan yang kotor, bau, dan sebagainya. Tetapi banyak orang berpikir bahwa kadang kita melayani orang yang membuat aku senang. Ketika saya harus mendoakan saja, contoh yang paling sederhana, pernahkah kita mendoakan orang yang menyakiti kita? Pernahkah kita berpikir untuk berdoa kepada orang yang bencekno? Pernahkah kita berpikir kepada orang yang tidak kita senangi, kita doakan? Pernahkah kita berpikir untuk mendoakan sesuatu yang pernah menyinggung kita, pribadi orang? Kalau saudara bertanya kepada saya, pernahkah seperti itu? Saya pernah, saudara, meskipun berjuang. Pada awalnya susah, tapi saya tetap berjuang untuk mendoakan. Karena tahu bahwa itu adalah sesuatu yang menyenangkan Tuhan.
Alkitab berkata, kalau engkau tidak mengampuni, doamu akan tidak jawab. Tapi pernahkah kita berpikir untuk melakukan itu? Karena memang kasih yang rendah hati itu tidak selektif. Tapi kasih yang walaupun disakiti, walaupun dihina, walaupun dicemari, walaupun difitnah, walaupun dihabisi, tetap aku berdoa untuk orang yang melakukan itu kepada saya. Itu tindakan nyata yang sederhana, saudara. Kan gak kelihatan kita mendoakan, hanya kita dengan Tuhan. Dia gak tahu. Itu tindakan nyata yang menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya di dalam keluarga, dalam rumah tangga, melayani bukan hanya ketika pasangan sedang baik, anak sedang baik-baik, rekan sedang baik-baik. Justru ketika pelayanan kerendahan hati itu adalah sebuah tindakan nyata, bukan sekedar kata. Justru dalam kondisi yang tidak baik itulah kita melayani orang. Kita melayani orang yang tidak baik. Kebesaran sejati dalam kerajaan Allah diukur dari kesediaan kita melayani. Jadi ukuran kebesarannya bukan berapa banyak kita melayani, tetapi berapa banyak kita rela disentuh oleh kekotoran, kadang bau, basah, disakiti, dihina, dicaci. Itulah kebesaran sesungguhnya dalam kehidupan orang percaya. Itu sebabnya yang ketiga, hal apa yang harus bisa kita lihat dari kerendahan hati. Kalau kerendahan hati yang pertama itu berbicara tentang tidak alergi dengan tugas yang rendah. Yang kedua, kerendahan hati itu adalah tindakan nyata, bukan sekedar kata. Yang ketiga, bahwa kerendahan hati adalah jalan salib, bukan jalan popularitas. Tindakan membasuh kaki ini bukan sekedar etika sosial, tapi ini bayangan salib, Bapak Ibu Saudara. Coba bayangkan kita ya, kalau kita sebagai seorang yang punya bawahan begitu, kemudian bawahan kita berpikir kita akan masuk dalam sebuah proyek yang besar, tapi kemudian bawahan itu berpikir, aku nanti jadi koordinator ini, aku jadi kepala ini, aku jadi bagian ini, aku bagian keuangan dan lain sebagainya. Kita melihat diskusi begitu, dan kemudian kita datang membasuh mereka seperti yang dilakukan Tuhan. Itu adalah penyangkalan diri yang begitu luar biasa. Dari Allah yang mulia, dia menjadi pribadi yang direndahkan. Itu sebabnya kerendahan hati itu adalah cerminan karakter Kristus. Tindakan membasuh kaki bukan sekedar etika sosial, tapi itu adalah gambaran Injil. Kasih itu, kabar baik itu. Yesus merendahkan diri bukan hanya untuk membersihkan kaki, tetapi untuk membersihkan dosa. Penyaliban mati di kayu salib itu adalah untuk membersihkan dosa, dan itu adalah cerminan kasih Kristus. Itu sebabnya dalam Filipi 2 ayat 6 dan 8 di sana dituliskan, kita melihat pola yang sama. Ia mengosongkan diri, ia mengambil rupa hamba, dan kemudian taat sampai mati. Dan apa yang dilakukan di ruang atas itu adalah digenapi di Golgota. Semakin kita serupa Kristus, semakin kita rela melayani tanpa sorotan. Yesus yang menundukkan di ruang atas itu, Yesus yang akan digantung di Golgota itu. Kerendahan hati itu tidak hanya membuat kita naik, kadang justru membuat kita turun di mata manusia. Tetapi justru ketika di mata manusia turun, justru di sanalah Allah meninggikan kita. Karena hati kita terpaut dengan kasih Tuhan. Itu sebabnya kalau kita melihat apa yang dilakukan cerminan kerendahan hati adalah jalan salib, bukan popularitas. Bahwa melayani itu betul mendapat penghargaan, tapi tujuannya bukan untuk penghargaan, bukan untuk nilai diri kita, tapi tujuannya adalah menyenangkan hati kita dan memproses kehidupan diri kita untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Dan dalam terang kasih Tuhan itulah kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Karena kerendahan hati tidak selalu membuat hidup kita semakin indah di pandangan manusia, tapi justru semakin indah dan mulia di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat ada satu contoh, pohon yang paling berbuah justru yang paling merunduk. Betul?
Pohon itu kalau buahnya sudah lebat dan siap dituai, dia akan menggelantung, merunduk. Kalau ada pohon yang tegak tinggi tanpa buah, biasanya itu tiang listrik. Betul. Kadang kita terlihat tinggi, tapi sebenarnya kita tidak menghasilkan apa-apa. Tapi justru lewat kisah ini kita melihat ada kerendahan hati yang begitu dominan, begitu keren. Karena dia yang mulia, dia membuat dirinya direndahkan supaya kita yang rendah ditinggikan dan dimuliakan. Dia yang harusnya, dia yang mulia, dia harus rela disentuh dosa supaya kita yang berdosa dimuliakan dan ditebus dosa kita. Dia yang menjadikan pribadi yang direndahkan supaya kita yang ditinggikan. Itu sebabnya damai dalam kehidupan kita, dalam contoh dalam keluarga. Berani gak kita mengalah untuk menjaga damai di keluarga, bahkan di pelayanan, bahkan di pekerjaan? Bukan soal atau menang, tapi bagaimana supaya kita bisa melihat orang, menolong orang menjadi lebih baik. Dibutuhkan kita untuk menjadi jembatan seperti itu. Kita sepanjang minggu ini belajar tentang jembatan. Kalau dikatakan menjadi jembatan itu gak gampang, gak enak, pasti diinjak, dilalui. Tapi justru oleh jembatan itu kita bisa menolong banyak orang. Pelayanan itu adalah menjadi jembatan antara kita dengan sesama kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa menjadi jembatan kepada sesama kepada Tuhan, bentuk pelayanan kita perlu dipertanyakan. Kita tidak mengejar panggung, tetapi pelayanan itu pertumbuhan karakter, lebih fokus setia daripada terkenal. Kerendahan hati adalah akar dari setiap kasih sejati. Tanpa kerendahan hati, pelayanan hanyalah ambisi yang dibungkus dengan ayat firman Tuhan. Kita belajar hari ini, tidak ada murid yang berdiri mengambil baskom. Tidak ada yang berkata, biar saya saja Tuhan. Tetapi Yesus berdiri, dia mengambilnya. Pertanyaan buat kita hari ini, apakah kita mau tetap duduk mempertahankan posisi, atau kita berdiri mengambil handuk, mengambil baskom, dan kemudian melayani? Karena kerajaan Allah yang paling mirip Kristus bukanlah yang paling bersuara, tetapi yang paling bersedia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, dengan keterbatasan hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, hamba sungguh berdoa di bagian mana siapa hari ini yang mendengar, siapa yang melihat, siapa yang membuka hati untuk firman Tuhan. Hamba berdoa Roh Kudus Engkau bekerja dalam hati kami di tengah-tengah tantangan pergumulan sidang jemaat-Mu. Hamba berdoa, mungkin yang doa yang belum dijawab, sakit yang masih ada, pekerjaan, ekonomi yang tidak membaik, hamba berdoa kuasa Roh Kudus akan menerangi dan membuat damai sejahtera. Hari ini ada prinsip yang baik, bahwa ketika kami ada di dalam Tuhan, hidup kami mengasihi Tuhan, hidup kami mau melayani Tuhan, bukan dengan kata-kata tapi dengan tindakan yang nyata. Karena sebenarnya semua untuk membentuk karakter kami. Tuhan tolong kami dengan segala pergumulan sidang jemaat-Mu. Hamba berdoa di dalam iman kami, Tuhan kami yang kami sembah, Allah yang hidup itu akan menolong sidang jemaat Tuhan dalam apa yang digumuli. Terima kasih Bapa. Firman ini hamba serahkan di dalam kuasa-Mu Roh Kudus. Engkau yang jauh berbicara lebih kuat daripada hamba-Mu. Di dalam Kristus Yesus hamba berdoa. Dan kami akan mengutuk ibadah ini. Biarlah rahmat kasih karunia, damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan hari-hari yang intim dengan Roh Kudus, itulah yang menerangi, itulah yang menyertai, itulah yang melindungi, itulah yang menolong dan memberkati kehidupan kami sekarang, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua percaya berkata amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. God bless you.